Santi Kewakia. Saya mahasiswi semester 2, kelas 2C, program studi Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan pemikiran politik menurut John Locke dalam mata kuliah Pemikiran Politik Barat dengan dosen pengasuh Yefta Yerianto Sabat. John Locke lahir di Warrington, Inggris pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. John Locke termasuk salah seorang yang tidak menyukai kekuasaan mutlak berada di tangan penguasa. John Locke menolak pendapat yang mengatakan bahwa kekuasaan itu didasar pada warisan seperti yang terdapat pada hubungan kekeluargaan. John Locke meneruskan bahwa manusia itu lahir dengan persamaan dan kebebasan. Ia melukiskan manusia dalam keadaan alami dan kemudian dalam keadaan bernegara setelah melalui perjanjian bersama. Dengan keadaan alami, manusia berada dalam kebebasan, tetapi bukanlah kebebasan yang seperti digambarkan oleh Hobbes. Kebebasan menurut John Locke bukan kebebasan sesuka hati, tetapi mengandung batas-batas yang ditentukan oleh hukum alam. Hukum yang memberikan ketentuan bahwa tidak seorang pun dibenarkan merusak orang lain dalam soal hidup matinya, kesehatannya, kemerdekaannya, ataupun miliknya. Hukum alam ini bersifat normatif, hukum yang menyuruh orang bagaimana ia seharusnya bersikap, bukan bagaimana ia sebenarnya bersikap. Manusia cenderung memiliki nafsu dan dendam yang akan menyebabkan hilangnya pengendalian diri dalam memberikan batasan-batasan hukum. Hal tersebut dibutuhkan badan tersendiri yang mempunyai kekuasaan politik. Menurut John Locke, penguasa atau pemerintah itu bukanlah suatu pertumbuhan yang dengan sendirinya muncul dari perkembangan kodrat alam. Pembentukan masyarakat politik ini ada atas kemauan dan izin mereka sendiri, bukan dengan paksaan dan kesadaran yang menyuruh. Negara di dalam pandangan John Locke dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatannya. Untuk itu, sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan negara, dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam 3 unsur. Cara kedua dengan adanya pembagian kekuasaan dalam 3 unsur, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Pandangan John Locke mengenai agama. Agama bersifat deistik. Ia menganggap agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal dibandingkan agama-agama lain, karena ajaran-ajaran Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia. Pengertian tentang Allah juga disusun oleh pembuktian agama yang paling masuk akal dibandingkan agama-agama lain, karena ajaran-ajaran Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia. Pengertian tentang Allah juga disusun oleh pembuktian-pembuktian. John Locke beranggapan dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi, sehingga pastilah disebabkan karena adanya tokoh pencipta yang mutlak dan maha kuasa, yaitu Allah. Pandangan John Locke mengenai hubungan antara agama dan negara. Pemikiran John Locke mengenai hal ini terdapat di dalam tulisan yang berjudul Surat-surat mengenai toleransi. John Locke menyatakan bahwa perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara, sebab tujuan masing-masing sudah berbeda. Negara tidak boleh menganut agama apapun, apalagi jika membatasi atau meniadakan sesuatu agama. Tujuan negara adalah melindungi hak-hak dasar warganya di dunia ini, sedangkan tujuan agama adalah mengusahakan keselamatan jiwa manusia
untuk kehidupan abadi di akhirat kelak setelah kematian. Jadi negara berfungsi untuk memelihara kehidupan di dunia sekarang, sedangkan agama berfungsi untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan dan mencapai kehidupan kekal. Agama adalah urusan pribadi, berbeda dengan negara yang merupakan urusan masyarakat umum. Pemisahan antara keduanya haruslah ditegaskan dan masing-masing tidak boleh mencampuri urusan yang lain. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan religius manusia, sedangkan agama tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tujuan negara. Bila negara hendak menghalangi kebebasan beragama dari warganya, maka rakyat berhak untuk melawan.